Halo sahabatku semua. Halo Scorpio, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Scorpio, tema kita kali ini adalah tentang love reading. Ya, kita lihat dulu kartunya. Ada apa di sini? Di sini aku lihat ada kebahagiaan yang kamu rasakan. Ya, kamu sudah bertemu dengan seseorang yang kamu cari sebenarnya. Harusnya kalian bisa menjadi satu. Tapi kenapa? Mungkin terjadi pertengkaran, mungkin terjadi keributan, percekcokan, adu argumen ya. Menggambarkan bahwa mungkin renggangnya suatu hubungan, jeda, break up atau apapun ya, membuat satu sama lain akhirnya mungkin harus mempelajari lebih dalam lagi tentang karakter kalian satu sama lain. Karena aku lihat di sini ada energi rekonsiliasi, balikan lagi sama seseorang yang sedang kalian fokuskan, seseorang di masa lalu. Aku lihat energi kalian mulai melakukan peningkatan spiritual ya. Mungkin banyak energi Scorpio yang lagi rajin ibadah, rajin berdoa. Banyak permohonan-permohonan yang kamu panjatkan kepada Tuhan. Dan di sini aku lihat mungkin sebelumnya pernah terjadi suatu permasalahan di mana kamu mengetahui sesuatu yang ditutup-tutupi atau sebuah kebohongan akhirnya terbongkar. Ada energi stalking ya, dan akhirnya terbongkarlah suatu kisah. Mungkin itu yang menyebabkan kalian berpisah sebelumnya. Atau sebelumnya kalian jadi ribut, jadi jeda. Ada emosi yang tinggi, ada kemarahan yang luar biasa terhadap suatu permasalahan. Mungkin di sini bagaimana juga cara kalian meredam emosi setelah kalian mengalami suatu shocking moment dalam kehidupan kalian. Terutama permasalahan cinta ya. Nah, di sini aku lihat mungkin beberapa di antara kalian akhirnya menggunakan intuisi kalian. Akhirnya ada kesadaran bahwa ya mungkin beberapa di antara kalian sadar bahwa terlepas siapapun melakukan kesalahan, mungkin masih bisa dimaafkan, masih bisa dipertimbangkan lagi jika memang ternyata pertimbangannya hati dan perasaan lebih kuat daripada emosi. Jadi di sini ada yang menggunakan intuisi dengan tajam sekali sehingga terjadi rekonsiliasi antara kamu. Makanya ada kebahagiaan. Jadi bisa menepis rasa marah, emosi yang tadinya bergejolak di dalam diri kamu. Ada yang menggunakan intuisi dengan sangat bagus sekali di sini. Memang ada konflik batin yang pernah terjadi dalam hubungan ini ya. Ada hubungan yang stuck. Aku lihat memang ada kestabilan dalam diri kalian, ada kebijakan. Ketika kalian mengambil suatu sikap terhadap sesuatu yang terjadi dalam kisah cinta kalian, terutama sebuah tindakan yang harus kalian ambil dengan tepat. Jadi kayak kalian tahu nih, misal ya, kalian tahu dia salah, kalian tahu dia berbuat kesalahan, tapi aku lihat di sini energi memaafkannya itu besar sekali. Kemudian di sini memang ada konflik batin ya.
memang pernah terjadi pertengkaran atau bahkan ada yang diam-diaman, terjadi konflik banget ya. Ada kesedihan dari kamu dan dia seperti mengakui kesalahannya. Nggak bisa berbuat apa-apa setelah mungkin ketahuan sama kamu, menyembunyikan sesuatu di belakang kamu apapun itu. Ya. Kemudian di sini ada hubungan yang stuck, hubungan yang menggantung, jalan di tempat atau bahkan diam di tempat. Nah, di sini aku lihat hubungannya stuck. Itu yang membuat kamu akhirnya seperti merasa sebenarnya hubungan ini perlu dipertahankan nggak sih gitu. Terus kamu juga berpikir ini pasti ada sesuatunya nih ya. Dari rasa stuck dan rasa ingin tahu tadi muncullah naluri atau insting kalian ya untuk meng-cross check, mencari tahu di belakang itu ada apa. Dan akhirnya terbongkarlah sesuatu tadi. Akhirnya kalian sempat dihadapkan dengan situasi bingung, juggling, ya harus memutuskan, harus ditinggalkan, dilepaskan atau bertahan, atau seperti apa. Beberapa ada yang hubungannya sudah menikah di sini. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan untuk mempertahankan, ada juga yang di ghosting. Tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi energinya aku lihat memang dalam posisi sekarang sedang menunggu. Kayak kamu sadar, kalaupun dia mau balik ya sudah, kita balik. Ya kita baikkan lagi. Kita kembali seperti dulu lagi. Memang ada energi keinginan seseorang terhubung lagi dengan kamu, terkoneksi lagi. Atau katakanlah memang dia menunggu kamu. Ada penyesalan yang dia rasakan dalam situasi ini setelah dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kamu. Membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa. Ya. Aku lihat dia akhirnya merasakan sebuah penyesalan. Keinginan dia adalah untuk datang berkomunikasi sama kamu. Rekonsiliasi. Ingin memperbaiki sebuah hubungan. Karena masih ada gairah, ada passion dalam hubungan kalian. Ya, sekalipun misalnya ada orang lain yang ketahuan di belakang dia, ada situasi teparty. Tapi tidak terlalu banyak energinya di sini ya yang aku lihat. Akhirnya menjadi sebuah perbandingan dalam diri dia untuk memutuskan bahwa siapa sih yang terbaik. Dan akhirnya mungkin dia sadar kamu yang paling terbaik, kamu yang paling rela berkorban, kamu yang paling banyak melakukan hal-hal yang di luar ekspektasinya dia. Itu membuat akhirnya ada penyesalan, keinginan untuk datang lagi memperbaiki, untuk minta maaf. Ya. Ada juga beberapa yang terpengaruh oleh trust issue. Ada campur tangan dari pihak keluarga atau lingkungan, bisa jadi teman-teman atau komunitasnya dia. Jadi aku lihat ada jiwa besar dalam diri Scorpio tentang sebuah rasa memaafkan. Ada perasaan luka yang terjadi dalam hubungan ini. Dia juga merasakan luka, ya. Jadi aku nggak tahu energinya apakah di sini sama-sama saling melukai, apakah ada energi sama-sama saling membahas. Ada energi bahwa hubungan ini keinginan dia adalah diperbaiki lagi, awal mula baru lagi, ya, new beginning untuk sebuah perbaikan. Keinginan datangnya itu sudah direncanakan, tinggal actionnya aja. Kalau sekarang belum datang, kalau sekarang belum terjadi, ditunggu aja. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang masih menunggu karena memang aku lihat ada kebahagiaan. Juga ada gambaran memaafkan. Terlepas apapun kesalahan dia, perlakuan dia kepada kamu, ya, kekecewaan yang dia buat ke kamu. Cuman aku lihat di sini memang ada keinginan untuk minta maaf dan energinya pun akan memaafkan dia di sini. Akan ada kemenangan lagi dalam hubungan ini dan dia masih menginginkan untuk memenangkan hati kamu. Nah, jadi belum mau dilepas dari kamu ya. Beberapa juga ada yang terkoneksi dengan hubungan yang on off juga. Ya. Jadi nanti berantem-berantem, ghosting, hilang, datang lagi, minta maaf lagi. Seperti itu. Karena masih belum bisa lepas aku lihat. Magnetnya juga masih kuat satu sama lain. Masih ketarik-tarik. Ya. Cuman saat ini posisinya dia sedang memikirkan gengsi, masih kuat ego juga, ya. Jadi yang perlu dipertahankan. Tapi
Ya, jadi masih ada pertimbangan gitu. Lagi mencoba melawan atau menolak antara pikiran dengan hati. Ada gengsi yang perlu dipertahankan, tapi ada hati yang nggak bisa dipertimbangkan. Rasa rindu, rasa gairah, atau apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi sekarang posisi energi dia itu lagi dalam situasi mempertimbangkan untuk kembali kepada kalian, tapi akan terjadi satu rekonsiliasi lagi. Kemudian di sini akan ada transformasi besar, akan ada perubahan dan gerakannya itu cepat. Ya, jadi kalau aku lihat mungkin nggak sampai lama-lama ya, kalau yang sedang menunggu rekonsiliasi akan ada gambaran itu terjadi. Ada energi kebahagiaan, kenyamanan pada akhirnya. Jadi sebenarnya dia itu merasakan ketika dia bersama kamu itu kayaknya memang cuman kamu yang bisa memberikan kenyamanan itu. Ya, cuman kamu yang bisa mengerti. Kadang-kadang dia sendiri tidak paham dengan dirinya. Mungkin kamu banyak mengingatkan dia, ini, itu, hal-hal kecil pun kamu lakukan. Dan itu menjadi sesuatu yang membekas di hatinya. Membuat dia itu selalu ingat kamu, terkoneksi sama kamu. Ya, beberapa energi rumah tangga juga kuat di sini. Jadi mungkin ada beberapa yang pisah ranjang atau pisah rumah sementara. Tapi mungkin akan ada mediasi yang aku lihat di sini. Tapi kalau yang masih pacar-pacaran, akan ada rekonsiliasi ke depannya. Hubungannya masih ada kemungkinan, ada keberuntungan dalam hubungan kalian. Cuman kalian kadang-kadang masih ada energi ego, energi childish satu sama lain, ya. Tentang sebuah pertimbangan sih. Jadi kalau aku lihat walaupun ada energi rekonsiliasi, entah kamu atau dia juga masih mempertimbangkan lagi, ya. Apakah kali ini memang layak untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan? Nah, di sini akan ada perasaan yang dimulai lagi. Jadi memang gambarannya dia mau minta maaf sama kamu. Ada penyesalan besar yang membuat dia akhirnya tidak bisa lepas dari koneksi ini. Dia mau menawarkan lagi perasaannya ke kamu. Memang ada gambaran tentang seseorang yang sudah meninggalkan, tapi dia ingin balik lagi, nggak sanggup jauh dari kamu. Atau bisa vice versa ya, kamu yang dalam posisi ini. Tapi energinya rekonsiliasi, jadi jangan terlalu dipusingkan ya. Jadi mau ke ujung dunianya seperti apapun, kalau energinya twin flame, ketarik lagi. Ujung-ujungnya ketemu lagi. Ya, magnetnya kuat banget. Ujung-ujungnya nempel lagi. Ya, ujung-ujungnya ketemu lagi. Ataupun kamu yang sudah punya orang lain, tapi perasaan ini tidak bisa lepas satu sama lain. Ada energi yang bisa dikatakan sayangnya tuh kayak tanpa pamrih, tanpa memikirkan material thing. Jadi semua kalau bisa dikorbankan, ya dikorbankan untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi memang seharusnya ini bisa menjadi satu. Apapun permasalahan yang kalian hadapi, saran aku sih selesaikan baik-baik, bicarakan, jangan sama-sama memendam, akhirnya lama-lama menjadi terlepas. Ya, emosinya sedikit direm. Karena di sini aku lihat ada energi sedang mencoba untuk melepaskan perasaan sakit, kekecewaan atau perasaan luka. Jadi salah satu pihak aku rasa mungkin ya kamu melepaskan ada yang energinya terkuat di sini dalam artian sedang mencoba untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu. Ada sedikit perasaan trauma yang terlihat yang membuat kamu mungkin agak maju mundur. Ya, katakanlah emosinya tuh masih terasa kuat banget di sini. Itu sebabnya beberapa di antara Scorpio banyak yang mulai healing, banyak kontemplasi. Untuk mengasah intuisi, untuk mempertimbangkan agar kamu bisa bertindak dengan bijak ke depannya seperti apa. Jadi nggak marah-marah lagi, nggak ngamuk-ngamuk lagi, atau mulai membiasakan karakter satu sama lain. Kamu tahu banget dia bakal cuek banget, ya. Dia itu yang bakal begini banget gitu. Akhirnya ya sudah, memang itu sih modelnya, biarin aja deh. Ntar juga balik lagi kok gitu. Jadi ada energi cuek di sini. Bahwa itu memang bawaannya si Scorpio gitu. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini ready dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya.
Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.